Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat serta generasi muda yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya hormati tokoh masyarakat, pengurus masjid. Kita bersyukur malam ini Allah masih memberikan kita nikmat umur. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung, hampir di penghujung bulan Rajab ini. Malam ini bertepatan dengan malam yang ke-27 bulan Rajab 1442 Hijriah. Kita berdoa semoga malam ini bukanlah malam terakhir kita berada di dunia ini. Dan kita tahu semua kita akan berjodoh dengan kematian. Semoga sisa usia kita ini masih diberikan kesempatan untuk terus beramal soleh, untuk terus berbuat baik, dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh dan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau melihat jumlah jemaah yang hadir, ini suasananya seperti suasana bulan suci Ramadan, dan kita merindukan itu. Makanya ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Saya berdoa semoga Bapak Ibu diberikan kesempatan bersama keluarga untuk beribadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang membuat saya bahagia, ini masjidnya bagus sekali. Di dalamnya seperti hotel bintang 5. Jadi baru malam ini saya hadir di Masjid Al-Mizan ini, dan ternyata di dalamnya luar biasa ya. Nah, semoga yang membangun masjid, yang membangun masjid ini akan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini judulnya adalah Semalam bersama Jibril alaihissalam. Itu judul Isra dan Mi'raj. Saya ulangi Pak ya. Semalam bersama Jibril alaihissalam. Kalau saya kasih judul Semalam bersama Malaikat Maut, saya rasa jemaah udah mau pulang bawaannya. Tapi saya mengambil judul Semalam bersama Malaikat Jibril alaihissalam, komandannya Malaikat Maut. Bapak dan Ibu, peristiwa Isra dan Mi'raj ini sudah lama kita dengar. Namun masalahnya, ada yang meyakini peristiwa ini seperti orang bermimpi saja. Jadi tidak dengan fisik sekalian, ya, maksud saya fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pejamkan mata siang hari tidur ya, Khairullah. Lalu saya bermimpi lagi makan siang di Bali. Dalam mimpi itu saya lanjut makan malam di Singapura. Lalu pulangnya jam 10 malam, saya masih dalam mimpi itu minum teh telur pinang sampai di Pekanbaru, ya Pak. Semuanya dalam durasi waktu yang sangat singkat. Itu mimpi. Kalau mimpi, semua orang bisa melakukan itu. Makanya ini sebuah mahakarya diawali dengan
ayat subhanallah, maha tarik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini perjalanan yang luar biasa, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa yang terjadi di Mekah. Saya berharap Bapak dan Ibu yang mengikuti kajian ini mesti meyakini 100% bahkan lebih bahwasanya peristiwa ini bukan hanya ya seperti orang bermimpi, tapi juga dengan fisiknya Rasulullah SAW. Gak mungkin Pak Ustaz, mana ceritanya itu? Jauh betul Sidratul Muntaha itu. Gak mungkin dalam satu malam itu terjadi. Maaf ya Pak, maaf Ibu, kalau ada yang gak percaya berarti dia sama dengan Abu Lahab. Ganti saja namanya dengan Abu Lahab. Dan saya belum pernah ibu-ibu ngundang besok datang Ustaz akikah anak saya. Rencana siapa kasih nama anaknya Bunda? Abu Lahab Pak Ustaz. Belum pernah. Betul Pak? Biasanya Muhammad. Jadi kalau nggak percaya, akalnya sependek akalnya Abu Lahab. Biar lebih mudah dipahami, saya kasih dengan satu ilustrasi. Ya Pak. Ibu-ibu majelis taklim Al-Mizan pergi jalan-jalan menjelang bulan suci Ramadan ke negeri yang sangat jauh sekali. Saya contohkan, ini contoh aja Bu ya. Ibu jalan ke NTB, Nusa Tenggara Barat, yang di situ ada pantai yang indah, Lombok ya kalau nggak salah. Ibu berangkat dari bandara, sudah tes, dan itu ibu tidak positif, boleh berangkat. Rombongan lulus semua setelah tes, kan sekarang tes Pak ya, berlaku 2 hari. Salah satu di antara ibu kebetulan ada ya sesuatu di rambutnya yang ikut dengan ibu ya. Saya sebutlah itu seekor semut yang kecil. Dia nggak pergi-pergi dari jilbab ibu itu, muter-muter aja di rambut ibu. Perjalanan itu kan dengan pesawat hanya berapa jam saja, sampailah kita di bandara NTB tadi. Begitu ibu masuk hotel, buka pakaiannya, mau segar-segar mandi, kemudian semutnya ya jatuh di lantai hotel itu. Begitu ketemu semut yang ada di sana, ini bahasa semut Pak ya, nggak bisa saya contohkan. Kalau bahasa anak muda kan gampang contohnya. Anggaplah ini semutnya masih muda. Lalu dia tanya, bro, ente dari mana bro? Dia bilang, saya dari Rumbai. Ini Rumbai pesisir apa Rumbai itu? Rumbai Timur, Pemekaran lagi. Saya dari Rumbai Timur. Di mana itu? Di Pekanbaru. Mana Pekanbaru? Riau. Mana Riau? Oh, jauh lah di sana. Ya, Sumatera. Itu semut nggak percaya. Nggak mungkin kamu sampai di sini. Kamu sebut ini pulau yang harus kamu lewati. Pertanyaan saya, semut itu berjalan sendiri atau diperjalankan? Diperjalankan. Masuk logikanya Pak. Semut itu nempel di rambut ibu. Ibu juga naik pesawat. Pesawatnya terserah lah. Kalau laki-laki namanya Adam Air, kalau perempuan namanya Citylink. Ya, yang takut orang sekarang naik pesawat Sriwijaya misalnya. Tapi yang jelas Bapak dan Ibu, ya kita yakin peristiwa ini adalah sebuah mahakarya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah jemaah semua percaya Pak ya, bahwasanya fisik Nabi berbeda. Kalau dulu bukan pakai pesawat, ya bisa nggak usah contohkan yang lebih mudah lagi, nggak usah jauh-jauh deh contohnya. Kami besok mau pergi ke mall yang terdekat di sini, Mall Ciputra misalnya. Ibu kalau naik lantai berikutnya itu ada 2 pilihan. Kalau nggak naik lift, naik eskalator. Betul Bu? Betul apa betul Pak? Betul ya. Ibu berjalan sendiri atau diperjalankan? Diperjalankan. Nama teknologinya adalah eskalator. Atau pilihan yang kedua namanya adalah lift.
Kalau Rasulullah teknologinya lebih canggih, kita mesti percaya pada yang gaib itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita mesti percaya surga neraka, percaya yang disebut dengan buruk. Apa namanya Pak? Buruk. Tidak ada yang kaget Pak. Kalau tidak ada yang kaget berarti jantungnya masih aman. Saya kebetulan izin Allah penunggang kuda, alhamdulillah. Biasa kami kalau ada kejuaraan, nama olahraganya horseback archery, artinya memanah di atas kuda di bawah fondasi. Nah saya izin Allah mengikuti beberapa kejuaraan itu. Itu kalau di treknya kencang, hitungannya biar kita tidak kalah dalam kejuaraan, kudanya mesti kecepatan di bawah 10 detik, 8 detik, 6 detik. Itu jaraknya kira-kira ada yang 250 meter. Kudanya kencang. Kalau di foto itu Pak, itu kakinya dua-duanya di atas udara itu. Nanti silakan saja lihat channel saya. Jangan lupa like dan subscribe. Abi Yudi Official. Abi Yudi Official. Nah, kencang betul. Jadi ada satu kuda, saya nggak berani naik. Kenapa nggak berani naik? Dia bisa dalam waktu 4 detik. Kalau terlambat pegang pelana kudanya, dipastikan kudanya akan melewati apa yang menghalangi dia. Karena ujung trek itu harus ada pembatas. Tapi kalau nggak sempat narik talinya, maka kuda itu akan lompat. Bahaya, risiko untuk atlet. Kuda yang kedua saya coba, kapok juga. Kami biasa endurance di wisata ukuran, ya Pak. Ada kejuaraan wali kota, kejuaraan danrem, kejuaraan polda, macam-macam. Saya ikut waktu itu hanya latihan. Saya naik hewan, namanya kuda, dikasih nama buruk. Saking kencangnya disebut buruk. Dan saya kapok naik kuda itu. Warnanya putih semua. Ini benar Pak. Saya kapok naik kuda itu. Mudah-mudahan sekarang bisa. Nggak bisa saya stop itu kuda. Kenapa Bu? Kata orang Minang, cigin larinya. Kencang Bu. Pokoknya ada yang motong dia, pasti dia kejar. Namanya ini kuda pacu. Lewat tikungan kencang juga. Turunan desa Akura itu naik kencang juga. Ini kapan pelannya kuda ini? Habis tangan saya, padahal sudah pakai sarung tangan. Itu kuda. Bagaimana dengan buruk? Ya Pak, saya percaya kecepatannya luar biasa. Makanya orang nggak percaya. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bukan sebentar, lama. Orang-orang Quraisy itu diilahi Quraisy, mereka berdagang kemana-mana. Jauh betul itu perjalanan, sampai 2 bulan perjalanan lewat dengan onta. Tapi ini kan bukan dengan onta, tapi dengan yang makhluk yang lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari buah, peranakan kuda ada, dan namanya buruk. Singkat cerita, ketika Rasulullah SAW sampai di Masjidil Aqsa, kemudian beliau bertemu para nabi-nabi yang lain. Banyaklah peristiwa yang dilewati itu Pak. Ada orang yang berenang di sungai darah, walau penjelasan sebagian ulama. Kenapa dia? Waktu dia hidup dulu, ini kan yang goib-goib Pak. Dia ingin terlihat kaya, padahal belum kaya. Dengan cara apa? Riba. Maka ini juga bagian hikmah Isra Mi'raj. Kalau sudah kita mengikuti Isra dan Mi'raj, tolong tinggalkan riba. Riba bin nasi'ah. Tidak boleh, bahaya. Nabi melihat orang-orang pemakan riba itu yang bertransaksi riba mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, begitu banyak peristiwa yang dilewati oleh Rasulullah yang bertanya pada Jibril alaihissalam, sampai Nabi mengimami para nabi untuk kemudian sholat. Walaupun sholatnya ya ada yang menjelaskan sholat 2 rakaat. Saya tadi bukan sholat isya ya Pak pengurus,
Saya tadi sholat tahiyatul masjid. Sholat isya saya tadi di masjid di Alemta. Nah, Bapak dan Ibu, begitu habis sholat, Rasulullah SAW sebanyak ini yang kita pernah mengikuti Isra Mi'raj itu benar. Ada dua pilihan. Yang pertama adalah khamar, yang kedua adalah susu. Ya. Yang pertama adalah khamar, yang kedua adalah susu. Yang Nabi ambil apa, Pak? Sebelum Mi'raj itu apa? Susu. Alhamdulillah kemarin tidak sempat disahkannya izin investasi minuman keras di negeri kita. Alhamdulillah. Ini kebaikan pemerintah, MUI dan semuanya bersatu. Omat tahu Bapak ya? Mereknya macam-macam lah. Ya, ada Vodka, ada Manson, ada Jack Daniel, ada Cointreau. Tua masuk nggak tahu deh. Ya, macam-macam lah minuman keras. Amput, dulu ada TKW. Saya hanya sekedar tahu namanya aja, Pak. Bendanya tidak tahu saya. Nah, jadi kalau mau sehat, tinggalkan minuman keras, beralihlah kepada susu. Bisa susu kambing, susu sapi, dan seterusnya. Ini hikmah juga agar menjaga kesehatan. Bahkan dalam Isra Mi'raj itu, Nabi juga diperintahkan Jibril, ya Rasulullah perintahkan umatmu untuk berbekam. Apa namanya? Hijamah, berbekam. Bapak pernah tahu bekam? Kalau ada orang stroke, baiknya dibekam. Karena peredaran darahnya itu tersumbat, ya seperti orang yang nyiram bunga, kemudian selangnya itu terjepit sehingga airnya nggak lancar, maka berbekam. Nah itu diperintahkan ketika Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bekam ya, hijamah, banyak berbekam. Kemudian sampai Rasulullah SAW, ya Mi'raj. Ini banyak menemui para nabi yang lainnya. Kenapa Rasulullah itu ya diperintahkan untuk Isra dan Mi'raj? Ini yang lebih penting. Saya yakin di saat pandemi ini banyak jemaah yang dalam keadaan galau. Ya Mas. Tapi kalau jemaah Al-Mizan ini saya lihat wajahnya ceria-ceria. Walaupun sudah tanggal 10 atau 11 nih. Mungkin cerianya Bu ya, karena masih awal bulan kali ya. Tidak ada bapak-bapak yang saya lihat galau. Semuanya dalam keadaan bersukaria. Itu ada Abu Umamah galau. Pernah Nabi mengajarkan, kenapa galau? Karena hutangnya banyak. Nabi tak membayar hutangnya, hanya suruh dia berdoa. Rugi kalau orang banyak masalah tapi tidak berdoa, ya Pak. Orang boleh menghina kita, tapi orang tidak akan pernah mampu menolak doa-doa gitu. Jadi doanya ini diajarkan Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghadabil jalali wa qahri. Ya Pak. Nah, dia berdoa dalam kondisi galau karena hutang. Ya Allah, jauhkan kegelisahan, kegundahan, termasuk hutang saja. Nabi juga pernah mengalami namanya duka yang dalam. Kenapa? Karena istrinya meninggal dunia. Saya yakin bapak-bapak di sini kalau istrinya meninggal dunia juga sedih, betul Pak? Tapi kayaknya sebentar sedih. Nah, harus lama Pak. Ya, sedih kita. Nah, Khadijah ya itu adalah wanita soleha pertama sabiqunal awalun yang menemani perjuangan Nabi mulai dari sembunyi-sembunyi sampai dakwah yang terang-terang. Meninggal dunia disusul pamannya, lalu dakwahnya juga ditolak oleh orang-orang Taif. Maka kalau ada zakat bagian dari syariat Islam, ada lagi pemerintah menghimbau dengan wakafnya, ya, ada haji dan seterusnya, tapi itu perantara mereka. Tapi kalau sholat langsung Nabi yang menjemputnya. Jibril pun tak bisa sampai di sana. Ada batasan-batasannya itu. Dimensinya berbeda. Makanya ada ulama yang menjelaskan ini Rasul artinya dibersihkan oleh air Zam-Zam. Tak ada yang lebih berat, tak ada yang lebih hebat melainkan air Zam-Zam itu.
pakai bejana emas. Wallahu a'lam. Itu penjelasan dari perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW sampai mendapatkan perintah salat yang 5 waktu. Ada anak muda sholatnya nggak 5 waktu, padahal ini sudah selesai. Kalau ada di Rumbai, ada aliran-aliran tertentu, sholat kami tidak 5 Pak Ustaz, sekarang sibuk sekarang. Berapa sholatnya Pak? Sholatnya 3 saja, ya, cukup sholat subuh, lalu sholat maghrib, lalu sholat isya. Zuhur asarnya tidak perlu, karena kami sibuk. Nah, ini beristihad sendiri, dan itu sesat, karena Isra Mi'raj sudah selesai. Mulai dari subuh, berapa rakaat Pak? Mau soleh buat 4 boleh Pak? Biar soleh 4 aja nggak boleh, haram hukum, jangan ditambah-tambah. Kemudian zuhur 4 rakaat, mau soleh dibuat 8 nggak boleh, dikurangi juga nggak boleh, udah final ini. Kemudian asar 4 lagi, kemudian maghrib 3, ditambah isya 4 rakaat. Ini anak muda harus paham. Yang udah lulus kuliah nggak dapat kerja, maka sabar, ista'inu bis-sabri was-shalah. Salat. Yang sudah bekerja, sudah mapan, sudah punya penghasilan, belum dapat istri, maka salat. Ya, ada juga yang minta doakan sama Abi di Bang Boy. Abi, saya kebetulan Bu di kampus dipanggil Abi, dan alhamdulillah saya nggak pernah manggil mahasiswi saya Umi. Karena Umi sudah ada. Abi, ya, doakan saya punya anak, amin. Sudah nikah belum? Belum. Ini kan sesat juga. Nikah dulu baru punya anak. Gimana biar dapat jodoh Abi? Sholat, doa, minta kepada Allah. Kalau kepada manusia kecewa gitu, kecewa. Kadang diminta, kadang kasih, kadang enggak. Ya, kalau sering diminta orang akan bosan. Maka Al-Fatihah dibenarkan, belajar tasin di Al-Mizan ini. Ya kan? Saya rasa ini guru-guru tasin ada di sini yang bersandar. Itu ayatnya iya karena Allah, iya karena nasta'in. Pada Allah kita meminta, pada Allah kita menyembah, pada Allah kita minta pertolongan, hanya berharap pada Allah. Wa ila rabbika farghab, bukan pada yang lain. Jadi kalau Rasulullah SAW dalam keadaan gundah gelisah, maka terapinya adalah sholat. Berarti orang yang telah mengikuti sekian kali Isra dan Mi'raj enggak sholat, berarti cuma dapat tahu isi malam ini. Ini nampaknya malam ini banyak makanan ibu-ibu. Ya, udah tercium bau martabaknya sampai ke depan. Tapi intinya bukan itu, Pak. Itu tambahan aja jasmani kita. Yang lebih pokok apa? Yaitu kita mengerjakan sholat. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya minta satu anak muda, Boy ke depan. Kalau ada yang nggak sholat, ini rugi. Ini dimensi kesehatan menurut para dokter. Ya, sekarang takbir. Sholat itu kan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya, sekarang Bang Boy takbir. Allahu Akbar. Nah, angkat ini. Ini mau di atas telinga, mau di dada, jangan pernah menyalahkan. Kadang kita udah terkotak-kotak dalam masjid karena menganggap kita lebih benar, Pak. Sehingga kita nggak tertarik di masjid itu, kita buat pula tandingan-tandingan masjid di luar. Buatlah sendiri musola misalnya. Nggak pas itu takbir imam. Kita udah belajar nggak fikih mazhab tentang sholat dari Imam Mambali, Syafi'i, Hanafi dan seterusnya. Nah, ini boleh dua-duanya, di telinga maupun kemudian kayak Bang Boy. Nah, ini Bapak dan Ibu, coba kamera sholat. Nanti mudah-mudahan juga tayang di Abiyudi Official. Ini ada jantung, ya Pak. Kalau Bapak denyut-denyut di sini, Pak, denyut-denyut di sini, itu ada pengaruh sedikit ya terkait dengan aliran darah ke jantung. Ada sumbatan jantung, koroner, ada dipakai ring jantung, bahkan bypass, ya. Baik. Sebelah sini paru-paru. Maka dua organ ini kalau kita lagi takbir itu menyehatkan raga kita. Kalau kita banyak bertakbir, kita Rasulullah tak ada operasi jantung, Pak. Umar bin Khattab tidak ada operasi jantung. Utsman bin Affan tidak ada. Mereka syahid karena terbunuh. Rasulullah itu katanya
Kan di tempat tidur Pak Ustaz. Walau paham. Ya, saya tidak paham bagaimana. Yang penting husnul khotimah. Ada yang menyebutnya diracun dan seterusnya. Walau paham. Tapi tak ada karena meninggal gara-gara jantung, gara-gara kanker paru-paru, nggak ada. Apalagi gara-gara asam urat, nggak ada. Sehat, ya. Baik. Ini menyehatkan raga. Ini intinya. Kita sholat, kemudian kita rukuk bang. Nah. Ya, ini ada namanya saraf terjepit Pak di sini. Kalau sudah ini ada gangguan saraf terjepit, olahraganya renang. Kalau Bapak bermasalah di sini Pak, yakinlah Bapak tak akan bisa lama berjalan, tidak akan lama berdiri, tidak akan lama untuk duduk, susah, berbaring susah, duduk susah, berdiri. Apa terapinya sebelum kena? Kalau olahraga sekarang berenang payah cari kolam yang syariah. Jangan-jangan begitu kita masuk pula nenek-nenek ke dalamnya. Ya. Mencegahnya Pak, perbanyak rukuk untuk tulang belakang. Ini nikmat Allah nih Pak. Ya, itulah yang membuat Bapak kemudian bisa duduk dengan baik. Nah, ini menyehatkan. Sami Allahu liman hamidah, balik lagi posisinya. Kemudian sujud. Nah, ini terakhir. Sampai sujud aja loh. Ya. Nah, pernah dengar pecah pembuluh darah di kepala? Pernah dengar? Pernah Bu? Itu dibelah kepala, dikeluarkan darah, disedot. Sebelum itu terjadi, banyakin sujudnya. Karena oksigen itu akan dibawa oleh darah ke otak itu ketika posisi sujud. Masya Allah, tabarakallah. Sampai subuh baru mau sujudnya. Silakan. Kita doakan dia dapat istri yang solehah. Pemuda yang soleh akan dapat juga pemudi yang soleh, dan diantaranya imamul hadir. Apa itu puasa? Ada hadir Pak RW ulang ini Pak? Mantap Pak RW. Yuk kita meriahkan Isra Mi'raj yang ada di RT sana, yang RT sana mungkin punya musola. Saatnya kita berkumpul ketika Isra dan Mi'raj ini. Kalau saya nyuruh Ustaz siapa? Tapi kalau Pak RW yang jadi imam di sini, Syahirul Fulan, mana si Fulan, mana si Fulan? Dia tanya, mana Pak RT, mana Pak RT? Ada power dengan puasa. Jadi Isra dan Mi'raj ini juga hikmahnya adalah kepemimpinan seseorang dengan puasanya untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi banyak sekali manfaat daripada sholat ini. Dan hadirnya sholat itu dalam kehidupan Nabi tidak lain tidak bukan karena Nabi dalam keadaan gundah. Jadi kalau ada orang gundah, saya sedih juga kalau dia nggak sholat. Kapan dia sholat? 2 kali saja, Idul Fitri 1 sama Idul Adha 1. Ada yang lebih parah lagi, kapan dia masuk masjid? Ketika dia meninggal dunia, itulah pertama kali dia masuk masjid, sekaligus itu yang terakhir. Apa nama sholatnya Bu? Sholat jenazah. Kalau saya tadi sholat tahiyatul masjid, kalau ini sholat jenazah, yang nyolatkan orang lain apa dirinya Pak? Orang lain. Itu malaikat geram tuh Pak. Geram. Pernah baca buku malam pertama di alam kubur? Pernah baca Pak? Kira-kira besok ya, yang akan ditanya itu apa? Kerjaan. Yang pertama itu sholat. Kena COVID maupun tidak kena COVID, yakinlah Pak, kita semua akan berjodoh dengan kematian, betul? Ada saatnya di atas tanah, tapi ada saatnya juga di bawah tanah, betul Bapak Ibu? Nah, baiknya sebagai rasa syukur kita kepada Allah bukan hanya lewat lisan, tapi diikuti dengan lewat ketaatan kepada Allah, yaitu kewajiban kita melaksanakan sholat. Ada orang Pak Haji, maaf Pak Haji, ya. Kalau kemudian dia tanya sama anak-anak, ya, ngapain kau? Lagi main Pak. Pak boleh tanya Pak? Ini anak MDA Mizan, saya contoh. Kenapa anak? Ada orang Pak, dia nggak sholat Pak, ya. Jumat itu dia nggak sholat. Oh mungkin dia perempuan nggak wajib sholat Jumat ke masjid. Tapi Pak, berjenggot orangnya. Kalau berjenggot berarti laki-laki. Sekarang kan udah new normal kan Pak? Udah new normal, tidak PSBB lockdown lagi.
Berarti masjid-masjid sudah dibuka. Dia laki-laki, tapi dia nggak ke masjid juga, Pak. Oh, mungkin dia dalam keadaan sakit. Oh, dia sehat, Pak. Nah, ada yang membatalkan seseorang tidak ke masjid itu, Pak. Ya. Salah satunya seseorang yang dalam kondisi sakit, tapi dia tidak sakit fisiknya. Banyak orang mau ke masjid ini, tapi terhalang karena sakit fisiknya. Yang banyak sekarang itu sakit jiwanya, dan itu hukumnya boleh. Apa jiwa yang sakit itu namanya, Pak? Oh, Bapak yang kuat-kuat tuh, Pak. Bapak bilang orang gila yang nggak boleh sholat, dan itu benar. Secara fikih orang gila tidak wajib sholat. Berarti kita yang normal, yang sehat, maka perintah sholat itu adalah wajib. Laki-laki, Pak, Bu, suami ibu, ya, baiknya sholat di rumah atau di Masjid Al-Mizan? Di masjid, ya Pak. Kalau Bapak sholat wajib di rumah, sebaiknya, ya, saya doakan Bapak menjadi suami soleha. Suami yang soleh di masjid, suami yang di rumah soleha. Kalau soleha berarti nanti Bapak pakai mukena dong. Enggak, mesti di masjid. Rasulullah telah mencontohkan, hanya sakit beratlah Nabi tidak ke masjid. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Isra dan Mi'raj itu menunjukkan bahwasanya kita mesti berjemaah. Di mana berjemaah itu? Ada di masjid. Nabi dipangku untuk menjadi imam di masjid ini. Kenapa masjid tidak menarik sekarang? Banyak, Pak, ya, imam masjid itu yang sudah batu-batu, yang sudah tua-tua. Makanya di Masjid Al-Mizan ini saya harap mudah-mudahan ada kaderisasi imam. Bapak Ibu setuju enggak kalau imam itu digaji? Kurang semangat. Bapak Ibu setuju enggak kalau imam itu digaji? Oh, hebat jemaah. Kenapa setuju, Pak? Karena mencontoh Arab Saudi. Saya berkuda di Arab, ini informasi lagi saya sampaikan ke jemaah. Itu lewat rumah Syekh Sudais. Rumahnya bagus banget, kata saya kepada muhasabah di sana. Ustaz tahu, imam yang senantiasa menjadi imam waktu sholat di Haramain itu, Masjidil Haram, itu Imam Sudais. Inilah rumah, dikawal sama polisi, askar. Tapi yang buat Ustaz lebih kaget nih, yakin? Kenapa saya tanya? Kenapa akhir? Ya, itu gajinya sebulan kalau dirupiahkan kira-kira 120 juta rupiah. Wallahualam. Itu kata muasasah. Karena saya kebetulan mutawif, bawa jemaah berangkat ke Baitullah. 120 juta. Kira-kira setuju Imam di Al-Mizan kita gaji 120 juta, Pak? Besok pagi banyak yang daftar jadi imam. Tapi syaratnya mesti paham makhrajul huruf. Ada orang jadi imam baca surah Ad-Duha, Allahu Akbar sampai waladhdallin, lalu wadduha. Wadduha. Maaf ini saya tertawanya bukan karena hal yang lain, Pak. Wadduha. Duhnya itu nggak ada matnya, Bang. Nggak ada matnya. Kenapa dia panjang itu? Nah, ini makanya hari ini kita perlu dudukan bahwasanya untuk sholat berjemaah ini adalah seorang imam yang baik. Masjid ini ada 3 fungsi, Pak. Yang pertama namanya database, ya. Ini berjemaah ini memang dikelola dengan sesuatu yang baik. Database ini contohnya siapa Pak RW, berapa RT yang tergabung di Masjid Al-Mizan, berapa yang wajib zakat, berapa yang wajib menerima zakat. Berarti ada muzaki, ada mustahil. Sudah ada nggak data itu di Al-Mizan ini yang bekerja sama dengan perangkat desa atau RW? Bahkan, Pak, di Masjid Joko kalian itu ada satu masjid di Yogyakarta. Untuk grup golongan darah jemaah pun ada grup WhatsApp-nya. Untuk grup golongan darahnya, Pak RW misalnya grupnya golongan darah A, maka di Al-Mizan ini ada golongan darah A. Saking hebatnya database. Jadi ini yang pertama dulu yang harus kita pahami untuk membangun jemaah.
siapa yang susah ekonominya, itu ada datanya di masjid. Masjid ini pusat peradaban, ya. Kalau mall itu pusat perbelanjaan. Yang ramai itu sekarang pusat peradaban atau pusat perbelanjaan, Pak? Seharusnya pusat peradaban, karena mengumpulkan data-data itu untuk hal yang baik. Saya tanya, Bu, bisa nggak di Masjid Al-Mizan ini menjadi biro jodoh? Bisa. Contohnya, ananda kita tadi belum nikah, ibu juga punya anak perempuan belum nikah, maka hanya mempertemukan mereka, menta'arufkan mereka. Kalau cocok lah lanjut, kalau nggak cocok ya sudah, say goodbye, ya. Berarti masjid juga bisa dari database itu berapa jumlah jemaah yang punya anak yang belum menikah. Berarti masjid juga menjadi biro jodoh. Gara-gara sholat, Pak, gara-gara sholat. Masjid ini kan maknanya juga tempat sujud, Pak. Lebih kurang menurut Dewan Masjid Indonesia hampir 700.000, ya. Kalau nggak salah dulu, entah sekarang sampai sekarang itu ketuanya Pak Yusuf Kala dari Sabang Merauke. Dengan sholat, cobalah kita membangun masjid, tidak ada orang sholat, alangkah lucunya masjid, betul Pak? Seperti museum saja. Tapi dengan sholat menjadi sesuatu yang banyak manfaat untuk kita. Nah, saya mengambil hikmahnya saja dari Isra dan Mi'raj berjemaah. Kemudian tentu bermanfaat dari keberadaan jemaah, membantu orang-orang susah. Aspek ekonominya ada sekali. Jadi masjid ini Allah ya'muru masajidallah, luar biasa. Jadi kalau ada musola-musola yang sudah terbangun di luar sana, jangan tinggalkan masjid, Pak. Karena masjid ini tempat kita Jumatan, kita tempat melaporkan bagaimana ya kondisi masyarakat kita. Itu boleh dibantu yang kena COVID lewat masjid, informasinya dirahasiakan juga namanya dan seterusnya. Coba Pak, lewat adanya sholat, adanya masjid ini, orang sholat, berapa sudah karpet yang laku di masjid? Ini karena orang pandemi aja ini karpetnya kita gulung lagi, ya. Berapa AC yang laku, berapa kipas angin yang laku, berapa sudah lampu yang laku, belum keluar lagi keran yang laku, dan seterusnya. Hebat sekali dengan sholat ini, dengan tempat sholat. Ada dua orang, ini pelajaran juga dari Isra dan Mi'raj ini. Semoga Bapak semua ahli sedekah, amin. Ini mana yang mau saya doakan? Bapak jadi orang kaya sore atau orang miskin sore? Tidak semangat jemaah jawab. Ya. Ibu yang mana ingin doakan suaminya, Bu? Orang kaya sore apa orang miskin sore? Dengarin tuh, tulus betul Ibu bermohon ke Allah. Ada doanya, Bu, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Jauhkan dari kekufuran dan kefakiran. Yang hebatnya, ini juga pelajaran dari kita berjemaah dari sholat ini. Ada orang sholat, tapi ada orang yang kedua sholat dan membangun tempat sholat. Yang hebat yang pertama apa kedua? Yang kedua, selain sholat dia membangun tempat sholat. Kalau orang ini meninggal, mengalir apa pahalanya? Menurut Badan Wakaf Indonesia, 90% dana wakaf itu dibangun masjid. Karena dana wakaf itu nggak boleh berkurang, nggak boleh habis. Maka kita dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim. Iza matal insan in qata al-amalu ila min salasin shadaqatin jariyah. Yang pertama itu sedekah jariyah. Kalau meninggal dunia terputus sudah amalan manusia kecuali 3 kan Pak ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, lalu doa anak yang soleh. Saya berdoa semoga anak bapak ibu insya Allah soleh-soleha. Tapi gara-gara game online, dia ngaku daring juga kuliah sekolah. Rupanya game online dia, jadi tole. Ya. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, dapat aliran pahala. Tapi yang pertama yang lebih mudah adalah sedekah jariyah. Saya yakin Masjid Al-Mizan ini dulu nggak begini datangnya, betul Pak? Tapi ada ibu yang diinformasikan sedekah jariyah wakaf melalui uang untuk membeli keramik. Pengurus mesti wajib beli keramik tuh, karena akadnya merenovasi lantai masjid Pak Pengurus, Pak Haji.
Boleh diberikan lontong sarapan pagi, Pak? Nggak boleh. Kan sekarang ada kajian masjid ya, sarapan pagi, kajian Sabtu atau Ahad pagi. Itu nggak boleh, karena akadnya adalah wakaf melalui uang, kemudian itemnya adalah untuk lantai masjid. Paham sampai di sini, Pak? Jadi ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Kalau tanah, tidak semua orang punya tanah untuk masjid, Pak. Kalau gedung, tak semua orang punya gedung untuk panti asuhan atau pesantren, tapi semua kita punya uang. Jadi wakaf itu boleh benda bergerak, boleh benda tidak bergerak. Kata ibu di belakang ingin terus mengalir pahala. Abi, Ustaz Yudi, boleh nggak saya mewakafkan suami saya? Itu benda bergerak-gerak, maksudnya itu ke kantor, ke rumah, itu nggak boleh. Benda tidak bergerak itu tanah, gedung. Benda bergerak itu adalah uang, surat berharga, emas. Lalu kemudian menjadi Masjid Al-Mizan. Meninggal kita, Pak, mengalir apa pahalanya, Pak? Dengan sholat banyak kemudian orang berwakaf lalu untuk masjid. Tapi hebat lagi, Masjid Al-Mizan selain punya database orang kaya, tapi punya orang miskin juga. Bagaimana membantu orang miskin ini? Gak cukup dengan infak aja, Pak. Ini infak belum keluar, Pak, ya? Udah keluar? Coba ulangkan keluar lagi, Pak. Ini saya tanya, ini pelajaran juga hikmah Isra Miraj. Kalau ada uang saya 100.000, ada uang saya 5.000, masuk Masjid Al-Mizan, mana yang saya sedekahkan, Pak? Ibu menghina saya, Pak. 5.000 betul. Ibu betul, ibu benar. Sahabat itu katanya ada yang miskin. Bagi saya sahabat itu kaya, sisanya kaya raya. Karena Ali pun sampai akhir hidupnya susah untuk makan, walau alam, tapi Ali juga membangun masjid. Kalau Nabi jelas namanya Masjid Nabawi. Umar juga membangun masjid, Abu Bakar juga membangun masjid. Nah, Bapak dan Ibu, kita tahu hadis riwayat Muslim, mana qasad sedekah min mal, sedekah itu tidak mengurangi harta. Maka bagaimana caranya biar sekitar Masjid Al-Mizan ini sejahtera? Hebat sekali. Maka ada fungsi yang kedua, selain database, yang kedua adalah namanya pelayanan, yang ketiga adalah pemberdayaan. Sebelum pemberdayaan ini, saya mulai dulu dari pelayanan. Ada masjid buat tulisan besar-besar. Ini baik, Pak, agar virus itu tidak tersebar. Saya mendukung, ya. Pakai masker kalau mau sholat di Masjid Al-Mizan contohnya. Saya dari jauh, Pak, ngajar tadi di Politeknik Altek Riau, rumah saya di Panau. Masker kelupaan atau naik motor jatuh lepas, nah mungkin diambil tengah jalan. Karena azan hayya 'alal falah, lalu ada saya lewat di samping SPBU masuk dengan azan, ternyata Masjid Al-Mizan. Tapi nggak boleh masuk masjid gara-gara saya tidak pakai masker. Ini maaf cakap. Harusnya pengurus melayani jemaah. Bagaimana caranya? Menyediakan masker untuk yang tidak bawa masker, diutamakan yang dalam perjalanan. Setuju Bapak Ibu? Itu maksud saya pelayanan, Pak. Sehingga masjid ini diminati banyak orang. Lupa bawa masker, singgah aja tuh di Masjid Al-Mizan. Saya haus tuh, minum aja tuh, ada dispenser disiapkan oleh Al-Mizan. Saya pengen kopi, kopi pun ada nampak kopi di meja. Saya mau kopi, enggak, saya bercanda, Pak. Kalau mau juga saya minum kopi tanpa gula. Jadi ada gulanya, ada kopinya di Baitul Makmur. Banyak anak muda mampir ke Masjid Baitul Makmur. Saya betul ngisi situ. Yang hebatnya lagi, Pak, Senin Kamis sudah ada perbukaan, sekedar makanan ringan dulu. Udah membantu orang yang perjalanan. Saya puasa jauh betul di Panam itu. Saya mampir di Al-Mizan. Masya Allah, ada pelayanan untuk jemaah. Itulah Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekarang kita terpecah-pecah, Pak, karena hal-hal yang sepele. Akrab pula orang duduk main domino lagi, Pak, daripada duduk di dalam masjid, nampak saya. Ya. Itu yang kita herankan. Itu skenario syaitan itu, agar kita tidak besar-besar. Padahal sausuh, Pak, itu doanya. Itu yang diajarkan Nabi. Jadi awal
Yang rapi itu bukan baris berbaris Pak, seperti paskibraka. Itu belajarnya dari sholat berjamaah. Ada pelayanan, tapi yang hebat lagi ada pemberdayaan. Dari sholat ini pengembangannya luar biasa. Pemberdayaan contohnya begini, nanti malam Masjid Al-Mizan akan mengadakan Isra dan Mi'raj, maka diperlukan snack box, snack Pak, ya. Siapa yang akan mengambil ini? Macam-macam, bisa dilempar ke roti bakri kah, kemana-mana kah, tapi ingin memberdayakan remaja Masjid Al-Mizan. Ketua ada nih Pak, malam ini Pak. Ketua masjid ada nih Bapak ya, Pak Haji ya, ayah. Kata ayah gini aja, Al-Mizan ini baru terbentuk remaja masjidnya, mereka perlu support, mereka perlu dana agar programnya berjalan, entah tahsin Quran, entah tadabbur alam dan seterusnya, sehingga masjid ini bergerak Pak. Kadang masjid ini tidak bergerak karena tidak diaktifkan anak mudanya. Kalaupun ada imamnya, Allahu Akbar, udah boleh bantu imamnya. Nah, snack box-nya remaja yang ngurus, kami tidak mau tahu. Pengurus hargainya satu box itu misalnya 7.000, buatlah 100 kotak snack box itu. Kalau untung masukkan ke kas remaja. Pemberdayaan nggak itu Pak? Pemberdayaan. Sehingga waktu acara remaja nggak minta duit lagi, nggak ngajukan proposal lagi ke pengurus masjid. Gara-gara sholat maka ada pemberdayaan. Gimana kalian mau mengadakan tahsin tingkat SLTA di Masjid Al-Mizan? Gimana gaji gurunya? Kami alhamdulillah Pak punya uang kas sekedar transport untuk guru yang mengajar tahsin Quran di Al-Mizan ini. Pemberdayaan, lalu lahirlah program-program kebaikan itu. Al-jazaa lisan ila lisan, tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Coba Pak, dengan masjid banyak hal yang kita bisa lakukan dalam kehidupan bermasyarakat ini. Ya. Ada itu Pak Ustaz, ibu janda Pak Ustaz. Dengar janda hilang ngantuk jemaah ini Pak. Ini maaf sensitif ini. Ya. Dia tinggal suami Pak Ustaz. Gimana cara bantunya? Dia jualan lontong Pak Ustaz. Bapak jadi beli lontongnya jangan jauh, beli ke jemaah kita yang meninggal suaminya, pakai infak masjid boleh Pak? Oh, yang tidak boleh itu zakat sama wakaf. Nah, infak multi manfaat boleh. Tapi yang hebat lagi saya contohkan satu hal, ya. Gimana contohnya? Saya kalau Al-Mizan ini minta sumbangan di tengah jalan, Isra dan Mi'raj kita ini Pak, belum berkesan dalam kehidupan kita, belum berjemaah. Pada ujung Isra dan Mi'raj itu Nabi mendirikan sholat berjemaah. Berjemaah ini bukan hanya sholat saja, berjemaah ini bukan hanya umroh saja, tapi juga membangun ekonomi umat. Setuju Pak? Kalau ada orang minta sumbangan di tengah jalan, sebaiknya ada perda yang tidak membolehkan itu. Ini jalan apa yang besarnya Pak? Semua hilang. Ditaruh besok, semua hilang apa? Heran juga saya, kok semua hilang? Si semua hilang di mana semuanya hilang? Ya. Bapak ingat anak gadis saja malam. Semua hilang. Semua. Ibu setuju pengurus masjid minta sumbangan di tengah jalan? Ibu pakai bedak beras warna putih, macam perjalanan saya ke Kandis kemarin kemana itu. Setuju kok? Buat madu itu Pak. Pakai pula tangguh ikan tentu. Macam mana orang nangkap ikan di tengah jalan? Rupanya untuk uang kalau truk lewat. Itu caranya benar apa salah? Tidak salah juga. Kalau ada orang yang tidak mau berbagi hartanya itu, yang menahan hartanya, dan tidak banyak orang sedekah. Rumah besarnya sedekah, turunannya banyak, zakat, wakaf dan seterusnya. Makanya terjadi. Tapi ada yang cara menjaga izah kita sebagai kaum muslimin Pak. Dari masjid, di mana masjid itu sholat perlu biaya operasionalnya. Ini hikmahnya Pak, berjemaah. Gimana caranya? Ayah pengurus bilang, itu ada kios yang dijual di jalan 9. Hebat kalau kita kontrak. Betul Pak? Iya. Dan hebatnya Pak Haji ini, kalau masjid yang beli, kiosnya didiskonnya harganya 30%. Kira-kira dari sekian banyak turun lagi. Coba bantu saya Pak.
Mudah-mudahan Bapak Allah mudahkan rezeki. Cara yang mudah rezeki itu dengan sedekah, ya Pak. Dan orang kalau dihidupkan lagi dia akan minta sedekah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ini perlunya database di masjid Pak. Walaupun ada musola di luar, saya terkumpul hendaknya database di masjid ini. Karena yang musola tadi sholat Jumatnya di sini. Di sini sentralnya. Kira-kira kalau ada muslim di RW Bapak ini berapa kakak kira-kira? Anggap 1000. 1000 Pak. Bisa 1000 Pak. Kurang atau lebih? Suami istri Pak. Belum anak ya. Baru suami istri yang merindukan surga. Suami satu, istri kok beda-beda jawabannya nih Pak. Saya teruskan dulu. Bapak mancing-mancing aja Pak. Suami satu, istri satu, jadinya 2. 1000 jumlahnya. Yang berdua ini berkumpul 500 kakak, itu maksudnya kata Pak RW jadi 1000. Tolong kalikan Pak. 1000 ini 100.000 sebulan, berarti 200.000 sebulan ya Pak. Untuk membeli kios itu kita perlu estimasi waktu berapa lama. Kalau satu orang suami istri ini 500 totalnya, suami istri jadi 1 juta, 1000 kali 1 juta berapa duitnya Pak? 1 M. M ini bukan ember Pak, miliar. Itulah umat Islam dari berjemaah, dari sholat ini. Itu beli kita kios Pak, dibuat akta ikrar wakafnya, lalu disewakan. Uang sewanya masuklah ke masjid ini. Boleh bantu jemaah yang untuk modal lontong dari Pak. Ini awalnya kita cerita sholat nih Pak, tapi kemudian cerita pemberdayaan masyarakat. Boleh bantu beasiswa dari masjid yang tinggal di Masjid Al-Mizan Pak. Saya banyak dapat informasi, banyak dari masjid itu minta pensiun muda Pak. Padahal dia muda. Berapa gaji kamu di masjid itu? 150.000. Gimana dia mau bersihkan masjid Pak? Kalau saya Pak, kalau jadi orang kaya satu saat, amin. Tidak banyak jemaah amin. Ustaz itu miskin aja lah. Kalau saya dirikan masjid Pak, bisa membiayai sendiri. Kan ada kayak Abu Darda itu biaya sendiri itu kan. Tidak ada kota infak di situ, ada eskalator. Itu pakai cleaning service. CS Pak, diskotik, tempat maksiat, ada enggak cleaning service-nya Pak? Kok Ibu tahu? Kesana Ibu. Iya kata ibu-ibu, sama bapak dulu saya kesana. Kita tobat, minal jahiliyah ilal Islam. Alhamdulillah kita ni'matit taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul tawwabin. Itu dulu. Karaoke, diskotik, tempat-tempat maksiat ada petugas kebersihan. Nyuruh orang ke neraka tuh. Tapi masjid menyuruh orang menikmati keabadian selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi tak ada petugas kebersihan itu. Merangkap garing dengan gaji 150.000, 300.000 ngurus masjid, kuliah lagi. Saya bukan membela Gorim ini Pak, bukan saya ketua Persatuan Gorim seluruh Indonesia ini. Tapi kita tahu Islam itu agama kasih sayang, maka kita mesti memberdayakan sumber daya manusia yang ada di sini. Maaf ya Pak, kalau ada mahasiswa saya yang tinggal di Masjid Al-Mizan ini Pak, 2 orang baru di Al-Mizan. Di Riau ini ada berapa masjid? Anggaplah 1 juta masjid dan musola. Kalau dikali 2 berapa? 2 juta manusia yang tinggal di rumah Allah Subhanahu wa taala. Hebat Pak, hebat sekali. Dalam kita mengembang Islamirat ini untuk kehidupan kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa juga kau kuliah di PCR itu bisa. Gimana biaya hidup kau? Saya dijadikan masjid di Al-Mizan. Pengurusnya baik, selain gaji dia kasih juga saya uang beras. Ibu-ibunya baik, dikasihnya juga saya kalau buka puasa itu dengan salah lauk pas bukanya. Hebat. Nah, ini manajemen masjid. Alhamdulillah. Dan ini bisa kemudian menjadi ya pemberdayaan bagi masyarakat. Nah, kita butuh biaya operasional yang besar untuk masjid ini Pak ya. Masjid Nabawi indah nggak Bu? Indah ya. Apalagi kita sholat di Raudhah ya.
Bapak Ibu. Semoga Bapak dan Ibu diberikan kesempatan untuk berdoa di rumah, untuk kemudian tawaf di Masjidil Haram, untuk sa'i dari Safa ke Marwah. Kita rindukan suasana. Kalau nggak ada dua masjid ini, ramai nggak orang ke Baitullah? Mana ada orang, panas di sana. Yang orang kejar itu masjid. Maka yang dibangun juga adalah masjid. Jadi pelajaran juga adalah dari Isra dan Mi'raj ini, kita akan membangun pusat peradaban, lalu kita memakmurkan masjid, yaitu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilanglah sedih kita, hilanglah keegoan kita. Islam ini bukan makhluk yang mengajarkan orang makhluk individualistik, Pak. Tapi Islam mengajarkan kita makhluk sosial. Gak bisa, Pak. Saya belum pernah ketemu orang yang sholat sendiri waktu matinya, mandiin sendiri, pakai kain kafan sendiri. Kita perlu masyarakat penyelenggaraan. Makanya terbentuk dari masjid ini Ikatan Kematian Sosial. Betul, Pak RW? Luar biasa dari berjemaah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah tadi menyinggung dimensi kesehatan untuk sholat, sampai kita yakin dengan sholat ini juga bersinggungan dengan aspek ekonomi masyarakat, dan yang lebih penting dengan sholat ini menyatukan ukhuwah Islamiyah kita menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tua ada di masjid, ya, mengayomi yang muda menghormati yang tua, ya Pak, yang miskin, ya, kemudian berdoa kepada Allah, lalu si kaya membantu yang miskin ini. Tak ada kecemburuan sosial, berkumpul semuanya di masjid. Bapak mau tinggal, Pak, di rumah mewah, tapi tak ada masjid. Bapak mau tinggal di situ? Nah, ada interaksi sosial itu, ya. Yang mati sendiri saja, sementara kita merindukan kebersamaan itu. Nah, Bapak dan Ibu, jangan tinggalkan masjid, khususnya buat bapak-bapak. Setelah kita mengambil hikmah dari Isra dan Mi'raj ini, lalu kita yakin ada imam di situ, ada imamul adil, ada pemimpin yang adil. Pak RW akan merangkul, ya, walaupun sudah ada tempat ibadah yang lain, semoga bukan rasa sakit hati, Pak. Dan kita harus terus berbaik sangka, ya Bapak dan Ibu, ya, kita harus berlapang dada mengurus masjid ini. Kita berdoa terus, ya, alam nasroh laka sadrak. Jadi kalau ada pengurus yang kurang, kita maafkan. Jadi bukan buat tandingan-tandingan. Kalau ada panitia yang Ramadan, kita, ya, kadang menilai mudah itu ke orang lain, Pak. Ketika kita sulit juga kita mencari kesalahan buat diri kita. Contohnya, serba salah memang di masjid ini, ya Bu. Pendek betul imam ini bacanya. Inna atoinakal kausar fasoli biru bikawan hal inna sani'aka wal abtar. Pendek betul. Ditengah dan sama pengurus masjid, sama panitia Ramadan. Besok diundang habis Quran 30 juz. Rakaat pertama Al-Baqarah sampai selesai. Pingsan ibu di belakang. Lama banget tarawih aku. Indah sama sajidah kok. Pecatlah pengurus masjid. Memang di masyarakat itu, Pak. Jadi sabar saja. Ini melipat gandakan kebaikan menjadi pengurus masjid. Masjid RT itu melipat gandakan kebaikan. Dengan tanda tangan Bapak berlaku undangan Isra dan Mi'raj. Tanda tangan Pak RW, datang Pak RT. Tidak datang Pak RT-nya, Pak. Mungkin akan ditegur oleh Pak RW. Berlaku tanda tangannya, ya Pak, ya. Imam. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masjid juga adalah pusat pendidikan untuk anak-anak kita. Dari tadi saya ceramah, saya masih mendengar suara anak-anak. Saya ulangi, ya. Dari awal saya ceramah sampai penghujung saya ceramah ini, saya masih dengar anak-anak. Ada yang gerak-gerak. Saya marah, Pak. Saya cinta sama anak-anak. Itu masih ada dengar suara. Begitu dipanggil, menyanyi juga. Tidak ada saya sakit hati, Pak. Karena anak-anak itu bukan orang dewasa yang dipakaikan tubuh anak yang kecil. Akalnya pun masih terlalu sempit, sederhana untuk memahami di rumah Allah. Maka pengurus yang baik tidak membentak anak-anak di dalam masjid, Pak. Ini pusat peradaban. Bapak zalim kalau sempat terekam dalam otaknya, apakah kecerdasannya itu sensing, saya nggak ngerti juga, itu feeling apa dan seterusnya, menurut orang psikologi. Kenapa kamu nggak ke masjid? Dan yang betul saya pengurus masjid itu. Saya
tempat maksiat tidak ada dibentak-bentak. Ke rumah Allah saya dibentak-bentak, dosa. Jadi ada program juga untuk anak-anak kita. Asal jangan bapaknya mengguling-guling, Pak. Kalau ada ibu yang mengguling-guling, pergi saya habis ceramah kita malam. Karena saya tidak ahli ruqyah. Itu ada gus-gus apa yang viral itu yang ahli ruqyah. Ya, kalau anak-anak biarkan saja. Nah, ini masjid ini tempat kita berkumpul memang. Tapi tetap ada pelajaran adab. Nah, adab di masjid begini. Namanya adab qabla ilmu, adab sebelum ilmu. Nah, Bapak dan Ibu, jadi masjid bukannya tempat sholat, bukannya fungsi ibadah, tapi juga adalah fungsi sosial, di mana ada interaksi kita, kemudian saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Sampailah Nabi Muhammad SAW disolatkan oleh banyak sahabat yang sekian lama ya, dalam penyelenggaraan jenazah Rasulullah SAW. Begitu besar jasa Rasulullah untuk kita, Pak, yang banyak dijelaskan tentang sholat duha, tentang qiyamul lail, ya, kemudian 12 rakaat sunat rawatib yang kita kerjakan, kita akan mendapatkan istana di surganya. Ada sholat sunat wudhu, Bapak diberikan kemudahan jamak dan seterusnya. Jadi kita orang yang beriman dan meyakini ya ajaran risalah Rasulullah SAW, maka tidak ada kita berhenti untuk sholat. Nggak bisa berdiri sholatnya, nggak bisa duduk sholatnya, terus tidur. Kalau nggak bisa juga masih di sholat. Begitu penting sholat dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan generasi muda khususnya di Masjid Al-Mizan ini adalah anak-anak muda yang tetap mendirikan sholat. Dan kita yakin Bapak dan Ibu, tegaknya ya kemakmuran negeri ini dan solusi umat, saya menyebutnya sholat adalah solusi umat. Perjalanan satu malam bersama Jibril itu menghasilkan sebuah terapi yang luar biasa, bukan hanya kesehatan, bukan hanya kesehatan jiwa, tapi juga dimensi untuk ekonomi masyarakat, dan sungguh luar biasa ya, tegaknya juga peradaban yang luar biasa yang disebut masjid, karena ada sholat yang dilaksanakan di dalam masjid itu. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita tetap istiqomah, kita berdoa yang mukallibal qulub sabit qalbi ala diri, semoga sampai akhir hayat kita adalah orang-orang yang istiqomah untuk melaksanakan sholat. Yang dulunya sendiri-sendiri sekarang berjemaah, amin. Yang dulunya terlambat, mudah-mudahan diusahakan tidak terlambat, amin. Yang dulu hanya sholat wajib saja, sekarang ditambah lagi, asal masuk masjid, tahiyatul masjid. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau ada anak muda, siapa orang paling kaya di dunia ini, Abi? Bukan Steve Jobs, bukan yang punya Google, tapi orang yang paling kaya yaitu orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka di Al-Mizan ini, Pak Pengurus, saya hanya memberikan sedikit ya masukan saja. Jangan pengurus masjid buru-buru, apalagi waktu sholat itu antara azan dan iqamah. Doa yang mustajab justru di antara azan dan iqamah. Berikan kesempatan jemaah melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu, karena dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi saat pandemi ini kita banyak masalah. Belum sholat subuh 2 rakaat, baru sebelum sholat subuh itu, maka berikan kesempatan. Ada juga yang memberikan maghrib. Nanti pas Ramadan itu ada galing masjidnya setel radio, tung, dia langsung minum, langsung azan. Ibu baru tergigit salah lawak, langsung dia bilang pada qomati sholat, pada qomati sholat. Saya sakit hati betul sama galing. Tolonglah diberi kesempatan jemaah berdoa itu waktu berbuka itu, betul Pak? Itu masukan buat ayahnya. Jangan buru-buru, apalagi Ramadan itu. Biarkan orang menikmati. Allahumma laka sumtu, dia makan, lalu dia nangis, dia ucapkan istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka, dan seterusnya. Banyak diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Nah, kita berharap mudah-mudahan masjid ini juga menghadirkan generasi yang cinta Quran. Kenapa Ramadan kita nanti syahrul Ramadan dan lazim unzila Quran? Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Terus pertahankan masjid ini, Pak. Jangan kita bercerai-berai. Kalaupun sudah ada di luar sana, kita buat karena mungkin jarak, tapi bukan karena dasar sakit hati, tidak.
tapi justru masjid ini akan terus berangkulan, berjemaah, karena sholat itu mengajarkan kita berjemaah, ukhuwah Islamiyah di antara kita. Bapak dan Ibu, di akhir ceramah saya yang singkat ini, yang jauh dari kesempurnaan, saya berharap kita meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj ini dari hati yang paling dalam. Dan Nabi diberikan itu ketika Nabi dalam kondisi sangat sedih di atas kesedihan, maka terapinya adalah sholat. Saya sedih Pak, negeri ini pandeminya belum hilang. Saya sedih, mungkin banyak kejadian-kejadian negeri ini, maka obatnya adalah sholat. Yuk kita sama-sama menegakkan sholat itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, saya tutup dengan doa. Semoga doa-doa kita Allah kabulkan, dan bulan suci Ramadan itu hadir untuk kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan data-data yang terpapar COVID ini semakin lama semakin kecil, dan kembali masjid-masjid dibuka, apalagi di bulan suci Ramadan yang kita sama-sama nantikan. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Zal Jalali wa Ikram. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jika ada di antara kami orang tua kami telah meninggalkan dunia ini, ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan mereka dari siksa kubur ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka. Jika mereka pernah meninggalkan sholat ya Allah, ringankanlah ya Allah azabnya ya Allah. Ampunilah dia ya Allah, dan kelak Engkau masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Rabbana. Allahumma fir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya khairul hajat. Ya Allah, kami mohon ampunilah dan tolonglah kaum muslimin dan muslimat di mana saja saudara kami berada ya Allah. Jika ada di antara kami yang bermusuhan ya Allah, satukanlah hati-hati kami kembali ya Rabbana. Jika ada di antara kami yang miskin ya Allah, cukupkanlah kebutuhan hidup kami ya Allah. Jika rezeki kami jauh, kami mohon dekatkan. Kalau rezeki kami sempit, kami mohon luaskan ya Allah. Kami juga ingin bersedekah ya Allah. Kami juga ingin bersedekah di jalan-Mu ya Rabbana. Ya Rabbana, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min qalabati daini wa kharujat. Jika ada yang gundah gelisah ya Allah malam ini, kami mohon ya Allah, tenangkanlah jiwa-jiwa kami ya Allah, dengan sholat kami ya Allah, dengan ruku kami, dengan sujud kami ya Rabbana. Ya Rabbana, Allahumma ansur ikhwanana muslimin wa mujahidin fil Palestin, fi Indonesia, fi kulli makan, fi kulli zaman. Ya Allah, jagalah Masjid Al-Aqsa ya Allah, yang merupakan kiblat umat Islam yang pertama ya Rabbana. Kami mohon tolonglah saudara kami dimanapun mereka berada. Ya Rabbana, jadilah kami, keluarga kami, orang-orang yang tetap mendirikan sholat ya Allah. Kami mohon ya Rabbana, ya Zal Jalali wa Ikram. Jadikanlah sholat kami sholat yang khusyuk ya Allah, sholat yang Kau terima ya Allah, yang berbekas dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami dan masyarakat kami ya Rabbana. Ya Allah, kami mohon ya Rabbana, ya Zal Jalali wa Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika ada di antara kami yang pernah meninggalkan sholat ya Allah, yang lalai dari perintah ini ya Rabbana, ampuni kami ya Allah. Jangan Kau wafatkan kami ya Rabbana di saat kami meninggalkan kewajiban kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Maafkan kami ya Rabbana jika kami pernah meninggalkan perintah-Mu ya Rabbana.
Kami mohon ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah akhir kehidupan kami, sisa usia kami ini Allah tetap mendirikan sholat untuk selama-lamanya ya Rabbal Alamin. Anugerahkan kami untuk bisa berdiri di malam hari melaksanakan sholat tahajud ya Allah. Anugerahkan kami bermohon di saat duha kami ya Allah. Engkau yang maha kaya ya Rabbal Alamin. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Jauhkan kami dari kekufuran dan kemiskinan, kefakiran ya Rabbana. Ya Rabbana, kami mohon anugerahkan kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbana hablana minas sholihin. Anugerahkan kami keluarga yang sakinah mawadah. Anugerahkan kami masyarakat ya Allah yang saling tolong menolong, yang saling bantu membantu ya Allah. Dan masjid menjadi pusat peradaban kami untuk terus saling berkumpul ya Allah, memberikan gagasan ya Allah untuk bermasyarakat ya Allah, agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan bermasyarakat ya Rabbana. Ya Allah, anugerahkan kami pemimpin yang tetap mendirikan sholat ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu, lebih dan kurang saya minta maaf. Lebih kurang 1 jam saya berceramah. Semoga ada manfaatnya dan kita saling mendoakan. Sebagai tanda cinta kita pada Rasulullah SAW, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.